Dahulu kala ada seorang saudagar kaya yang bernama Dampo Awang. Dia berasal dari negara Cina. Dia ingin pergi ke suatu tempat untuk mengajarkan ajaran Konghucu dengan cara mengarungi samudera bersama para pengawal setianya. Suatu hari dia sampai di tanah Jawa bagian timur. Dampo Awang sangat senang akan daerah itu sehingga dia bermaksud untuk berlabuh di sana dan menetap sambil mengembangkan ajaran yang dibawanya. Suatu saat Dampo Awang bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pada saat pertemuan pertama kali itu, Dampo Awang sudah memperlihatkan sikap kurang baik pada Sunan Bonang. Dampo Awang takut jika ajaran yang selama ini dia ajarkan akan hilang dan digantikan dengan ajaran agama Islam. Perlu diketahui bahwa Dampo Awang sudah terbiasa dengan orang awam di Jawa sehingga dia dapat berbahasa dengan baik. Saat Sunan Bonang mau mendirikan salat asar, Dampo Awang berpikir untuk mencelakai Sunan Bonang. Dia menyuruh pengawalnya untuk menaruh racun ke air putih dalam kendi yang berada di atas meja. Setelah selesai salat Sunan Bonang menuju ke meja makan. Dampo Awang mengira bahwa Sunan Bonang akan meminum air dalam kendi tersebut. Tapi dugaan Dampo Awang keliru, sebenarnya Sunan Bonang mau mengaji. Hari demi hari telah berlalu, setiap waktu salat Sunan Bonang mengumandangkan azan dan salat, setelah salat Sunan Bonang mengaji di teras rumahnya. Setiap orang-orang yang lewat di depan rumahnya dan mendengar suara Sunan Bonang saat mengaji dan azan menjadi kagum akan ayat-ayat Allah. Kemudian banyak penduduk menjadi pemeluk agama Islam. Lama-kelamaan pengikut Sunan semakin banyak. Tidak lama kemudian Dampo Awang mendengar peristiwa tersebut dia sangat marah karena pengikutnya semakin berkurang lalu Dampo Awang mengirim pengawalnya untuk menjemput Sunan Bonang. Mula Sunan Bonang menolak tapi karena dia merasa kasihan akan pengawal Dampo Awang. Jika Sunan Bonang tidak ikut mereka akan dihukum pancung. Akhirnya Sunan Bonang bersedia untuk datang ke kediaman Dampo Awang. Saat Sunan Bonang tiba di kediaman Dampo Awang menyambutnya dengan ramah. Namun di belakang dari keramahan tersebut Dampo Awang telah merencanakan sesuatu. Dampo Awang menyuguhi Sunan Bonang dengan buah-buahan segar, makanan enak, minuman lezat, Sunan Bonang tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Dampo Awang, padahal Dampo Awang berniat mencelakainya. Saat di tengah perjamuan, tiba Dampo Awang meminta agar Sunan Bonang meninggalkan daerah itu. Tapi Sunan Bonang menolak karena dia sudah berniat untuk mengajarkan agama Islam di daerah itu. Dampo Awang sangat marah mendengar ucapan Sunan Bonang yang baru saja diucapkannya tadi. Lalu Dampo Awang menyuruh pengawalnya untuk menyerang Sunan Bonang tapi dengan waktu yang sangat singkat Sunan Bonang dapat mengalahkan pengawal Dampo Awang. Dampo Awang tidak terima akan kekalahannya. Dia kembali ke negaranya untuk menyusun strategi dan kekuatan baru. Setelah beberapa tahun Dampo Awang kembali lagi ke tanah Jawa sambil membawa pasukan yang lebih banyak dari sebelumnya. Pada saat sampai di tanah Jawa dia sangat kaget sekali karena semua penduduk di daerah itu sudah menganut agama Islam. Dampo Awang marah lalu mencari Sunan Bonang. Dampo Awang tidak bisa menahan amarahnya ketika dia sudah bertemu dengan Sunan Bonang sehingga dia langsung menyerang Sunan Bonang lebih dulu tapi dengan singkat Sunan bisa mengalahkan Dampo Awang dan pengawalnya. Kemudian Dampo Awang diikat di dalam kapalnya setelah itu Sunan Bonang menendang kapalnya sehingga seluruh bagian kapal tersebar kemana-mana. Setelah itu sebagian kapal terapung di laut. Dampo Awang menyebutnya kerem tenggelam, sedangkan Sunan Bonang menyebutnya kemambang, terapung. Kemudian lama-kelamaan masyarakat mengucapkan rembang yang berasal dari kata kerem dan kemambang.